Hello everyone, perkenalkan nama saya Dina Arinutami. Di sini saya akan memaparkan hasil karya saya terkait monitoring untuk mencegah stunting berita sejak dini. Ini adalah halaman pertama ketika pengguna memasuki web Lindungi Balita. Di situ terdapat dua tombol, yaitu ada tombol masuk dan tombol daftar. Dan ketika pengguna memasuki tombol daftar, maka halamannya akan seperti ini. Di sini pengguna dimintai untuk memasukkan nik orang tua, nama orang tua, dan password. Setelah itu, klik daftar. Adapun jika pengguna sudah mempunyai akun, maka pengguna bisa langsung saja mengklik masuk. Ini adalah halaman loginnya. Ketika pengguna sudah mempunyai akun, sudah daftar sebelumnya, maka pengguna dimintai untuk menginput nih orang tua dan passwordnya untuk memasuki halaman Lindungi Balita ini. Setelah itu klik login. Ini adalah halaman utamanya ketika pengguna sudah masuk ke Lindungi Balita. Di situ terdapat pencarian untuk mencari nama balita, ada menu, yaitu ada dashboard untuk menginput antropometri, ada data untuk data keseluruhan bayi, dan profil. Dan di sini juga ada jadwal posyandu untuk mengetahui kapan sih jadwal posyandu. Di sini juga dapat ada tulisannya atau notifikasi ketika posyandu akan dilaksanakan. Setelah itu, ketika pengguna ingin mencari nama balitanya, maka klik di pencarian, lalu tuliskan nik atau nama balitanya. Dan ini adalah tampilan ketika si pengguna tersebut sudah mencarikan nama atau nik balitanya. Di sini sudah ada beberapa nama balita, tinggal dicocokkan saja dengan balita yang Anda maksud. Di sini juga tidak sembarangan orang dapat melihat riwayat atau data balita tersebut, karena di sini ada passwordnya. Ketika itu masuk ke data balita, mengkliknya, maka halamannya akan seperti ini. Di sini khusus untuk memasukkan kata sandi ketika ingin memasuki untuk melihat riwayat kesehatan balita. Setelah itu klik, lalu halamannya akan seperti ini terbuka. Nah, di situ ada perhatian, itu ada notifikasi ketika si balita tersebut terdeteksi gizi buruk, maka peringatannya akan berwarna merah dan juga bertuliskan bahwa balita tersebut mengalami gizi buruk. Dan adapun ketika si balita ini mengalami atau terdeteksi gizi baik, maka notifikasinya akan berwarna hijau. Dan di situ juga ada nama balita, tempat tanggal lahir, alamat, dan hasil pertumbuhannya seperti berat badan, tingginya, dan lingkar kepalanya. Dan juga di situ terdapat grafik yang sudah dirumuskan, nantinya akan diinterpretasikan juga dengan secara langsung atau dari sananya. Nanti itu ada tulisannya berat badan tidak normal ketika si balita ini memang terdeteksi gizi buruk. Setelah itu ke halaman awal lagi. Lalu ketika pengguna ingin memasuki grafik, maka ketika mengklik tombol grafik, maka halamannya akan seperti ini. Di sini juga pengguna harus mengisi password yang telah diverifikasi. Setelah masuk, maka akan bermunculan seperti ini. Ini adalah dashboard
Di sini terdapat jumlah balita terdaftar, pemeriksaan balita, total kader, total admin, dan status gizi balita, baik itu gizi baik, gizi kurang, dan gizi buruk. Setelah itu ke halaman utama lagi. Nah, ketika pengguna ingin memasuki ingin menginput data balita, maka klik data input, lalu masuk ke halaman ini lagi. Di sini pengguna menginput nama balita, tempat tanggal lahir, berat badan, tinggi badan, lingkar kepala, dan denyut nadi. Setelah itu simpan. Lalu ketika ingin mengubahnya, bisa mengklik tombol edit. Lalu ke halaman awal lagi. Ketika ingin melihat data balita secara keseluruhan, maka klik gambar balita, lalu halamannya akan seperti ini. Kita bisa mencari data bayi, maksudnya. Lalu nanti akan muncul di sini seperti nama, kayak berat badan, alamat, nama orang tua, nicknya. Ini hanyalah sebuah gambaran saja. Namun kenyataannya bahwa di situ ada nama pasien, nama balitanya, alamatnya, dan lain-lain dan lain sebagainya. Lalu ke halaman utama lagi. Kita klik profil yang ada gambar orangnya. Lalu maka halamannya akan seperti ini. Ini adalah profil petugas atau kader posyandu. Di sini terdapat akun yang telah login ke aplikasi atau web Lindungi Balita. Di situ terdapat edit profil untuk mengedit profil dan ubah password ketika ingin mengubah password. Setelah itu logout. Maka ketika logout, maka lampirannya akan ke semula lagi. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.